Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan eh, judul Tubes Inventaris Buku Perpustakaan. Dengan saya Aspadin Spasugamias dengan NPM G1A020032. Kemudian ada Desi Fitria dengan NPM G1A020002. Kemudian ada Muhammad Ihsanul Fikri dengan NPM G1A020004. Kemudian ada Rahmita Dwi Kurnia dengan NPM G1A020034. Dan ada Fadila Ilham Robani dengan NPM G1A020036. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi inventaris buku perpustakaan. Aplikasi inventaris buku perpustakaan adalah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan petugas perpustakaan dalam mengelola suatu perpustakaan. Semua pendataan buku diproses secara komputerisasi, yaitu digunakan suatu software tertentu yang dapat menambah, mengedit, dan menghapus daftar buku di suatu perpustakaan. Petugas perpustakaan dapat juga memonitor tentang ketersediaan buku di perpustakaan tersebut. Berikut adalah cara kerja aplikasi yang telah kita buat. Baiklah, jadi kali ini saya akan menjelaskan program mengenai aplikasi inventaris buku perpustakaan yang kelompok kami sudah buat. Jadi di sini ada dua package yang kami buat. Yang pertama ada package program untuk menyimpan kelas-kelas dari tiap data kelas Java-nya. Kemudian ada package resource yang berisi tentang gambar-gambar atau file-file image untuk mendesain dari program aplikasi yang kami buat. Baiklah, langsung saja kami coba menjalankan aplikasinya. Di sini terlihat dan muncul form login sebagai awalan untuk aplikasi kita. Di sini kita diminta untuk mengisi username dan password. Di sini saya akan mencoba mengisi username dengan Fadil dan password dengan NPM 3 digit terakhir saya. Kemudian tekan login. Maka akan muncul tampilan dari halaman daftar buku pada aplikasi yang kami buat. Di sini bisa kita perhatikan kalau data bukunya masih kosong. Maka dari itu bisa kita tambah bukunya dengan menekan tombol tambah. Kita masukkan ID bukunya. Misalnya di sini saya akan menambahkan buku mengenai pemrograman Pascal. Kita beri ID bukunya misalnya 008. Judulnya adalah pemrograman Pascal. Dengan pengarang Abdul Qadir. Penerbitnya Andi. Dan tahun terbitnya pada tahun 1999. Kita klik tambah untuk menambahkan buku ke dalam tabel. Maka bisa dilihat data yang kita isi tadi akan muncul ke dalam form table ini. Kemudian kalau kita ingin menambahkan lagi, kita tinggal tambahkan saja seperti cara tadi.
Oke, setelah menambahkan keseluruhan data dari tadi, kita sudah menambahkan data sejumlah 4 buah. Bisa dilihat di sini. Maaf, maksudnya 3. Jadi kita sudah menambahkan data sebanyak 3 buah. Maka dari itu sekarang kita akan mencoba mengurutkan daftar buku tersebut dengan metode insertion sort yang nanti akan dijelaskan bagaimana mekanisme pengkodingannya. Sekarang untuk mengurutkannya, kita bisa tekan combo box ini. Kemudian kita pilih mau urutkan berdasarkan apa. Bisa berdasarkan ID buku maupun bisa berdasarkan tahun. Kalau kita klik ID buku, maka data-data di kolom akan terurut secara ascending berdasarkan ID bukunya. Kalau kita ingin mengurutkan berdasarkan tahun, kita tekan tahun, maka akan terurutkan secara ascending juga buku-buku tersebut berdasarkan tahunnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengedit isi-isi data buku ini? Pertama kita tekan tombol edit, kemudian kita masukkan ID buku yang kita ingin edit. Misalnya kita ingin mengedit buku dari dasar pemrograman dengan ID buku 002. Kemudian kita mau edit apanya? Misalnya kita mau edit judulnya, maka kita akan edit misalnya bukan dasar pemrograman, tetapi misalnya dasar pemrograman bahasa Python misalnya. Kemudian pengarangnya kita buat tetap sama saja. Penerbitnya juga sama. Dan misalnya kita ingin mengedit tahunnya lagi, bukan tahun 2009, tapi misalnya tahun 2007. Maka kalau sudah selesai, kita tekan edit. Maka dengan begini, data yang tadi akan otomatis terupdate. Bisa dilihat di sini, kalau tahunnya sudah berubah menjadi tahun 2007, dan judulnya sudah berubah menjadi dasar pemrograman Python. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghapus buku tersebut? Kita bisa tekan tombol hapus, kita masukkan ID buku yang ingin kita hapus. Misalnya kita ingin menghapus nomor 008, maka tekan tombol hapus. Maka otomatis data di file tersebut akan terhapus menurut indeks atau ID buku tersebut. Kemudian kalau ingin logout, kita bisa logout dari aplikasi ini. Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asbadin Spasiugamias dengan NPMG 1A020032. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai form login pada aplikasi yang telah kami buat. Ini merupakan bentuk tampilan desain pada form login, yang dimana ada text field untuk mengisi username dan password dan button login. Di source code, pada source code saya membuat array 2 dimensi yang dimana berisi untuk nama username dan untuk passwordnya. Pada text field untuk nama, di sini saya jadikan user dengan tipe string. Kemudian untuk password mengambil dari text field dengan variabel password yang ini. Kemudian di sini saya membuat perulangan untuk mengecek apakah password dan username yang dimasukkan itu benar, di mana perulangan dilakukan hingga kurang dari panjang array akun. Apabila syarat seleksi ini terpenuhi,
maka from login akan ditutup, kemudian masuk ke from daftar buku. Apabila salah, maka akan keluar opsi username atau password salah dan mengembalikan text field untuk username dan password itu 0 atau kosong. Kemudian saya juga membuat button untuk keluar, di mana saya menggunakan G-label karena untuk menambahkan ikonnya. Apabila icon ini diklik, maka akan muncul option dialog dengan apakah Anda ingin keluar. Kemudian ada opsi yes or no. Apabila Anda mengklik yes, maka sistem aplikasi akan ditutup. Sebagai contohnya, seperti ini, saya memasukkan username Dennis dan passwordnya npm 3 digit terakhir yang seperti source code yang ini. Kemudian saya klik login, maka akan masuk ke daftarmu. Sekian penjelasan dari saya mengenai login form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya ulangi lagi. Perkenalkan, nama saya Fadilain Amrobbani dengan NPM G1A020036. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai source code aplikasi yang kami buat. Lebih detailnya saya akan menjelaskan di bagian kelas daftar buku.java yang merupakan kelas yang istilahnya itu kelas utama dalam mengatur program kita ini. Lebih tepatnya lagi, saya akan menjelaskan mengenai dua metode yang ada di kelas ini. Yang pertama adalah metode update table dan yang kedua adalah metode untuk insertion short-nya atau untuk pengurutannya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari metode update table. Di sini juga sudah tertulis kalau metode ini untuk berguna mengupdate tampilan dari array ke table. Jadi istilahnya nanti saat kita mengubah isi array-nya atau istilahnya mengubah datanya, otomatis kita kan mau mengupdate tampilan dari isi array tersebut. Nah, metode ini gunanya untuk itu. Jadi fungsi update table ini akan mengupdate ke JTable atau Java table yang ada di kelas tersebut. Nah, baiklah, saya akan mulai menjelaskannya dari baris ini. Jadi intinya di sini kita membuat default table model atau istilahnya itu membuat model agar mudah untuk istilahnya untuk mengatur tampilannya. Kemudian kita buat looping yang tujuannya adalah untuk mendestroy isi table atau istilahnya untuk menghapus semua isi table terlebih dahulu agar bisa kita isi ulang. Kemudian kita mulai isi dengan table yang akan kita update. Di sini saya menglooping menggunakan looping for dari J sama dengan 0, kemudian dari J kurang dari top. Nah, apa sih top itu? Jadi top ini istilahnya seperti pada konsep stack. Top tersebut adalah batas atas dari data pada array yang kita buat. Di sini kan besaran datanya kita buat 100. Akan tetapi tidak semua data berisi. Misalnya hanya ada 5 data yang terisi, maka dari itu kita cukup melooping atau mencetaknya berdasarkan dari batas atasnya saja atau dari top. Baiklah, kembali ke sini. Jadi setelah looping tersebut, kita buat seleksi. Jika array indeks ke J, indeks ke 0 itu sama dengan 0 dan kemudian seperti ini, intinya ketika isinya itu 0, maka jangan tampilkan array tersebut ke dalam table. Maksudnya gimana? Jadi intinya begini, nanti di metode hapus, karena ini array, maka kita mengisi yang mau dihapus itu dengan 0. Nah, maka dari itu biar nggak ditampilkan ke dalam table, kita isi 0, dan jika 0, itu tidak akan kita tampilkan. Nah, kemudian else, kalau dia tidak 0, maka kita tampilkan isi array-nya tadi
dari 0, dari indeks ke 0 ke top. Nah, setelah kita menggunakan looping tersebut untuk menampilkan isi array ke dalam tabel, lalu kita set modelnya agar sesuai dengan default table model. Jadi table buku itu kita set modelnya ke default table model yang kita kasih nama tadi model. Baiklah, lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode insertion sort. Bisa dilihat di sini, ini adalah metode untuk insertion sort. Metode insertion sort ini tujuannya untuk mengurutkan array berdasarkan algoritma insertion, yang istilahnya itu digunakan biasanya dalam pengurutan kartu, sesuai namanya insertion. Jadi, di sini kita membuat metodenya berparameter string array dan string angka. String array ini adalah array yang ingin kita urutkan, dan angka ini adalah kolom yang digunakan sebagai patokan untuk pengurutannya. Nah, di sini kita buat integer index integer pairs in, yang artinya kita akan mengkonversikan string angka ini menjadi integer. Lalu kita buat looping untuk insertion short-nya. Seperti biasa untuk insertion short, kita buat looping awalnya dari 0 sampai top. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan top. Kemudian insertion berarti kita mulai dari indeks i sampai 0 dan kita decrement, kita kurangi. Lalu jika kondisi array setelahnya itu lebih kecil daripada sebelumnya, karena sesuai looping ini, maka kita konversikan string ke integer agar dapat dibandingkan. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ini kurang dari, padahal bentuknya string? Itu karena kita udah mengkonversikannya dari string menjadi integer. Maka dari itu bisa kita bandingkan. Jadi dari array indeks j, indeks integer, kurang dari array j min 1 indeks in, maka kalau kondisi terpenuhi, maka kita swipe array-nya dengan metode ini. Nah, kalau kita lihat di sini, biasanya kalau di array 1 dimensi, kita tidak menggunakan for lagi untuk meng-swipe array-nya. Tapi karena di sini array 2 dimensi, kita pakai for lagi. Karena istilahnya untuk meng-swipe dari indeks keduanya atau dimensi keduanya. Karena array 2 dimensi otomatis tiap dimensinya itu harus kita swipe, dan dimensi itu kolomnya kita juga swipe. Maka dari itu kita menggunakan for untuk menge-swipe-nya. Sini kita gunakan bantuan string temp, maksudnya temporary, untuk menyimpan nilai sementara dari array jk. Kemudian nanti seperti ini dan akan dikembalikan ke temporary lagi agar terurutkan, maksud saya terswipe. Kemudian kita panggil kembali metode update table yang sudah saya jelaskan tadi untuk mengupdate tampilan dari tabelnya. Jadi update table array. Jadi kita mengupdate tabelnya dengan yang diupdate tersebut adalah dari parameter array ini. Yang nantinya parameter array ini akan kita gunakan sebagai parameter untuk array yang diurutkan atau disortir. Nah, dari metode ini nantinya kita akan panggil kembali ke tombol untuk penyortirannya. Nah, pada program ini saya menggunakan combo box sebagai media untuk tombol pensortirannya. Nah, di sini adalah metode untuk pilihan combo box saat memilih metode pengurutan data. Nah, maksudnya gimana? Jadi, kita menggunakan combo box sebagai pilihan untuk mau mengurutkannya berdasarkan kolom yang mana. Nah, di sini kita mengambil integer index combo box, sebenarnya pilih cbget selected index. Maksudnya kita mau mengambil integer dari pilihan keberapa, indeks berapa sih dari combo box tersebut. Kemudian jika indeks combo box 1, yaitu kalau kita memilih ID nantinya di combo box, maka kita akan insert and sort array dari buku. Jadi kita akan mensortir array buku. Kemudian parameter 0, maksudnya 0 di sini adalah kolom dari ID buku tersebut, yaitu berada di kolom 0 atau di indeks 0. Nah, jika tidak, else if, berarti kita mau mengurutkan yang kedua, maksudnya indeks kedua dari selected index. Selected index yang kedua itu adalah tahun. Berarti kita panggil lagi metode insertion sort-nya untuk array buku dan untuk kolom 4, yaitu merupakan kolom untuk tahunnya yang berada di indeks keempat. Nah, di sini tidak lupa saya menambahkan try and catch. Gunanya apa? Supaya kalau nanti ada data yang tidak bisa kita urutkan karena misalnya ada tahun buku ataupun data yang kosong, kita suruh menangkap error
agar disuruh edit terlebih dahulu. Baiklah, cukup itu saja terlebih dahulu yang bisa saya jelaskan. Codingan-codingan lainnya saya akan serahkan kepada teman saya yang lain untuk menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Fikri dengan NPM G1A020004. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai source code pada tambah yang terdapat di aplikasi yang telah kami buat. Tombol tambah terdapat di daftar buku dengan metode berikut, yaitu source code-nya new tambah dalam kurung tutup kurung titik set visible dalam kurung true titik tutup kurung titik koma. Maka akan memasuki tabel tambah. Pada source code tambah terdapat variabel untuk digunakan sebagai menggerakkan Windows, yaitu int mouse x dan int mouse y, serta ada metode untuk mengosongkan for atau kolom seperti for ID, judul, pengarang, penerbit, dan tahun. Setelah itu, dua metode di bawah ini digunakan untuk menggeser Windows, yaitu int koordinat x sama dengan evt.get x on screen dan int koordinat y. Lalu, this set location dalam kurung koordinat x kurang mouse x, koordinat y kurang mouse y. Setelah itu ada juga metode untuk mengosongkan form, yaitu dengan kosongkan form dalam kurung tutup kurung titik koma. Lalu ada juga metode untuk tombol tambah dengan menggunakan string seperti pada source code string ID sama dengan ID field titik get text dalam kurung tutup kurung titik koma, lalu string judul, string pengarang, string penerbit, dan string tahun. Setelah itu ada juga panggilan metode untuk tambah buku dari kelas daftar buku untuk menambahkan buku. Saya akan menampilkan dialog message yang berupa tulisan data berhasil ditambahkan. Sekian penjelasan tombol tambah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai shortcut pada form edit buku pada aplikasi inventaris buku perpustakaan. Berikut shortcut programnya. Pada package program terdapat import Java Sphinx image icon yang mana berfungsi untuk perintah menambahkan metode image icon. Kemudian import Java Sphinx JOption pen, perintah metode untuk menambahkan JOption pen, yang mana di sini kami menggunakan fungsi show message dialogs. Kemudian public class edit extends Java Sphinx JFrame. Sini menggunakan kelas dengan nama edit. Terdapat dua variabel di sini, yaitu mouse x dan y yang bertipe integer, di mana variabel ini digunakan untuk menggerakkan window. Kemudian terdapat metode untuk mengkosongkan from, yang mana di sini pada codingan ini bisa mengosongkan from ID, from judul, from pengarang, from penerbit, dan from tahun.
Berikut Privat Void JLabel 2 mouse clicket, yaitu untuk menampilkan JLabel mouse clicket dengan dispose. Kemudian terdapat Privat Void Head mouse clicket, yaitu untuk menampilkan header dengan di set extended state. Kemudian terdapat dua metode di sini, yang mana fungsinya untuk menggeser Windows. Yang mana di sini terdapat koordinat X dan koordinat Y yang bertipe integer. Selanjutnya yaitu di sini terdapat metode reset button action performat, yaitu di sini untuk menampilkan yang mana apabila button itu diklik maka seluruh from akan kosong. Privat Void Edit buku action performat, yaitu metode untuk edit buku yang mana yang bisa diedit itu ID, judul, pengarang, penerbit, dan tahun. Di sini terdapat daftar buku, edit buku, yaitu dalam kurung ID, judul, pengarang, penerbit, tahun, tutup kurung, titik 2, titik koma, yaitu berfungsi sebagai pemanggilan metode edit buku di kelas daftar buku untuk edit bukunya. Kemudian menggunakan if jika dicek di kelas daftar buku true, maka data sukses diedit. Nah, jika false, maka indeks tidak akan tersedia. Akan ditampilkan show message dialogs dengan kalimat indeks tidak tersedia. Kemudian di sini terdapat public static void main string, yang mana metode dengan nama main untuk menjalankan menjalankan program bertipe program array bertipe data string. Di sini untuk menjalankan program agar program edit buku akan berubah secara otomatis. Kemudian di sini terdapat J button, J label, J text field, dan J panel, yang mana di sini difungsikan untuk pertama yaitu menampilkan edit buku, kemudian menampilkan header, kemudian menampilkan ID field, kemudian menampilkan J label 1, J label 2, J label 3, J label 4, J label 5, dan selanjutnya. Kemudian menampilkan J panel, judul, kemudian menampilkan J text field yaitu judul field, kemudian penerbit field, pengarang field, kemudian terdapat juga J button yaitu untuk mereset button, reset button yang mana tadi untuk menghapus semua data yang ada pada from, dan J text field untuk tahun field. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmita Dikurnia, NPM G1A 020-034. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang program aplikasi inventaris daftar buku perpustakaan, yaitu menggunakan metode hapus. Pada kelompok kami mencoba untuk menggunakan metode hapus dengan menggunakan parameter ID buku yang sebelumnya sudah diinput oleh user. Seperti biasa, kita mengimport Java Swing Image Icon untuk menginput icon yang digunakan pada desain. Yang kedua yaitu import Java Swing JOption Pane, yaitu digunakan untuk memunculkan suatu panel yang berisi suatu pesan tertentu. Kemudian di sini kita mengimport suatu metode hapus, kemudian
Di sini juga ada dua variabel mouse X dan variabel mouse Y, yaitu yang digunakan untuk menggerakkan window. Selanjutnya, pada desain itu sendiri terdapat dua button, yaitu button hapus dan button reset. Pada button hapus ini sendiri, kita menggunakan tipe data string, yaitu ID-nya menggunakan tipe data string, kemudian disimpan pada text file yang bervariabel ID file. Kemudian program mengambil daftar buku pada kelas daftar buku. Daftar buku itu sendiri berasal dari kelas daftar buku, yaitu seperti yang terlihat di sini. Pertama kita mengimport metode untuk menghapus buku. Kemudian menampilkan tabel yang berisi daftar buku yang sebelumnya sudah diinput sebelumnya. Kemudian mendeklarasikan variabel index bernilai 0 bertipe data integer. Selanjutnya kita masuk ke looping, yaitu menggunakan looping while. Looping while ini digunakan untuk mencari ID yang sudah diinput sebelumnya agar sesuai dengan array pada program ini. Apabila ID yang diinputkan sudah ditemukan oleh program, maka program akan menghilangkan elemen yang sudah diinputkan ID-nya. Perlu kita ingat pada array tidak bisa menghapus suatu elemen, namun kita bisa mengakalinya dengan membuat indeks setiap variabel itu menjadi 0. Contoh, jika suatu user menginput suatu ID buku yang ingin dihapus, maka indeks ID buku akan bernilai 0, indeks judul buku akan bernilai 0, pengarang buku akan bernilai 0, penerbit akan bernilai 0, dan indeks tahun terbit juga akan bernilai 0. Sehingga ID buku yang diinputkan tadi, datanya akan bernilai kosong. Kemudian kita di sini juga memanggil metode untuk menghapus daftar buku pada tabel, yaitu remove row menggunakan index. Kemudian apabila program kita berhasil dijalankan dan bernilai true, maka program akan berhenti, break atau selesai. Dan apabila program kita tidak bisa menemukan ID yang diinputkan user, atau tidak bisa menemukan ID yang diinputkan user, maka program bernilai false. Kembali lagi pada kelas hapus, di sini dijelaskan apabila program kita bernilai true, maka akan menampilkan suatu panel yang berisi pesan data berhasil dihapus, hapus data, hapus buku. Dan apabila program kita bernilai false, maka program juga akan menampilkan suatu panel yang berisi pesan indeks yang dimasukkan tidak tersedia. Lalu kembali pada desain, di sini ada button reset. Button reset ini sendiri yaitu untuk mengkosongkan text file yang berisi ID yang akan diinputkan oleh user. Nah, di sini dia memanggil variabel kosongkan form yang mana sebelumnya sudah dideklarasikan, yaitu text file yang digunakan untuk input ID akan disetting menjadi 0 apabila kita menekan button reset tadi, sehingga text filenya akan kosong. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.